qasidah, marawis, dan hadroh, kalian tahu nggak sih tentang kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh kebudayaan Timur Tengah ini? Qasidah adalah sebuah seni musik yang lagu dan syairnya bertemakan Islam, di mana banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat sesuai ajaran Islam. Alat musik qasidah yang paling utama adalah rebana dan kecrek. Biasanya dimainkan oleh 5-6 perempuan dan seorang penyanyi. Di Jakarta Selatan sendiri, terdapat sejumlah sanggar qasidah yang saat ini terus aktif berlatih dan mengikuti perlombaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sanggar Al-Mutakin berdiri pada tahun 2011 silam dan aktif di wilayah Jagakarsa. Pada awalnya, kelompok qasidah ini didirikan hanya untuk kegiatan pengajian, taklim, dan istiqbal. Hingga suatu hari, qasidah Al-Mutakin memenangkan juara 1 pada sebuah perlombaan. Dalam perjalanannya, qasidah Al-Mutakin pernah beberapa kali menjuarai berbagai perlombaan, termasuk tingkat kota administrasi Jakarta Selatan sebagai juara 3. Meski kegiatan perlombaan ditiadakan karena pandemi COVID-19, Sanggar Al-Mutakin tetap menggelar kegiatan latihan qasidah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Jadi kami tim qasidah, anggota kami sebanyak 11 orang. Nah itu aktif, saya berlatih. Cuma ini aja yang keadaan COVID kayak gini, saya off-kan, dan seluruh pengajian juga saya off-kan. Terus terang saya nggak ada kegiatan untuk sekarang ini. Sanggar Mardotilah terbentuk pada tahun 2005 dan aktif di wilayah Pasar Minggu hingga sekarang. Bermain dari satu tempat ke tempat lainnya, membuat Sanggar Mardotilah berhasil meraih beberapa juara dalam perlombaan. Sanggar ini terus aktif melestarikan kesenian qasidah dan mempopulerkannya di masyarakat umum. Tidak hanya keberhasilan yang diraih, mereka juga mendapat tantangan untuk mencari anggota yang lebih muda, yang serius untuk bergabung dan mempelajari seni qasidah. Pelestarian seni qasidah harus terus dilakukan dengan melaksanakan regenerasi. Sanggar ini juga berharap seni qasidah yang merupakan salah satu kesenian Betawi dapat terus eksis dan populer. Adanya potensi ibu-ibu majelis taklim menjadi satu alasan khusus terbentuknya Sanggar Mutiara At-Taubah. Pada awalnya, kegiatan sanggar ini hanya berupa pembacaan sholawat Nabi untuk kegiatan maulid dan sebagainya. Lalu, seiring berjalannya waktu, mulai terbentuklah tim qasidah yang kemudian aktif berlatih dan mengikuti perlombaan. Sanggar Mutiara At-Taubah yang aktif di wilayah Jagakarsa ini sudah banyak menunjukkan prestasinya dan mendapatkan sejumlah juara, khususnya pada tingkat kota administrasi Jakarta Selatan. Para anggota qasidah Mutiara At-Taubah berharap ada pengembangan atau improvisasi pada kesenian qasidah. Mereka juga berharap kepada generasi muda untuk menghidupkan kembali tim qasidah Mutiara At-Taubah agar terus berlanjut ke depannya lagi. Kami sangat mengharapkan untuk generasi muda, terutama yang anak remaja, baik putra dan putri, mari sama-sama kita hidupkan kembali lagi qasidah ini agar ya tidak punah, maksudnya ada regenerasinya dan bisa berlanjut ke depan yang lebih baik. Selain qasidah, seni musik bernapaskan Islam lainnya yang juga eksis di Jakarta Selatan adalah marawis. Marawis merupakan salah satu jenis band tepuk. Seni ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah
dan Betawi yang dimainkan oleh minimal 9 atau 10 orang. Setiap orang memainkan satu buah alat musik sambil bernyanyi. Marawis berlirikan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Marawis menggunakan perkusi sebagai alat utamanya, yaitu gendang kecil terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilubangi sebagai ciri khasnya. Salah satu sanggar Marawis yang aktif di Jakarta Selatan adalah Sanggar Ababil. Sanggar ini terbentuk pada bulan Mei tahun 2000. Sejak 21 tahun yang lalu hingga sekarang sudah banyak generasi yang bergabung di sanggar ini. Mulai dari siswa sekolah, mahasiswa, hingga pekerja menjadi anggota aktif yang saat ini masih terus ikut berlatih. Sanggar Ababil pernah menjuarai beberapa kejuaraan. Salah satunya juara 1 tingkat kota administrasi Jakarta Selatan. Kini, mereka berharap kesenian Marawis bisa terus dilestarikan kepada generasi selanjutnya agar tidak hilang ditinggal zaman. Ya, kita memang harapannya untuk mengenal lebih dekat lagi, khususnya kita kenal ini kan kebudayaan Betawi. Jangan sampai punah. Makanya kita betul-betul lestari betul nih, khususnya di alatnya, di musiknya sama anak-anak ini, jangan sampai nggak ada penerus. Sobat budaya, ada satu lagi kesenian musik Betawi yang juga dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah, yaitu hadroh. Hampir serupa dengan qasidah, hadroh merupakan sebuah seni musik yang menjadikan syair sebagai sarana bagi syiar agama Islam. Diiringi oleh sejumlah rebana dan biasanya dimainkan oleh laki-laki. Kesenian ini dipercaya sudah lahir sejak zaman Rasulullah dan bertahan hingga saat ini. Salah satu sanggar seni hadroh yang ada di Jakarta Selatan ialah Sanggar Al-Mansyiriyah. Sanggar ini berdiri pada tahun 2004, beranggotakan 20 orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Sanggar ini selalu menjadi langganan saat ada kegiatan, acara pernikahan, dan juga aktif mengisi pertunjukan di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Tim Sanggar Al-Mansyiriyah biasa berlatih pada hari Minggu bersamaan dengan acara pengajian. Mereka biasanya mengajak anak-anak untuk bergabung mengikuti pengajian sekaligus mengenalkan kesenian hadroh. Cara inilah yang membuat Sanggar Al-Mansyiriyah bertahan dan terus aktif melestarikan seni hadroh. Kalau saya pribadi berharap sih untuk generasi-generasi muda sih ada yang nerusin lagi, Kak. Kayak sekarang di sanggar kita itu pun untuk anak-anaknya sekarang lebih banyak nih. Lebih banyak untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun, anak-anak SD itu ya saya ngerasa beruntung aja sih. Masih ada anak-anak kecil sekarang yang masih mau belajar seni di sini gitu. Soalnya sayang banget kan kalau misalnya ketika saya tua nanti tuh seni-seni yang ada di Betawi ini semakin dikit, Kak. Gitu. Nah, Sobat Budaya, meskipun pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan sejumlah perlombaan ditiadakan, tapi semangat para pelaku seni qasidah, marawis, dan hadroh masih sangat tinggi untuk tetap berlatih. Latihan yang digelar juga wajib menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, serta membatasi jumlah orang yang berlatih agar tidak terjadi kerumunan. Sobat Budaya juga harus tetap bersemangat untuk beraktivitas dan berkarya ya. Meski adanya pembatasan yang terjadi karena pandemi ini, duduk bersila menepuk rebana. Terus berlatih untuk berlomba. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya.